Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Munadako dari kelas 3G dengan NIM 151422159. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan membahas materi tentang bahan pembelajaran sederhana dan cara pengembangannya. Yang pertama yaitu pengertian bahan pembelajaran sederhana. Media sederhana adalah media yang bahannya murah dan mudah diperoleh serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahan media pembelajaran sederhana dapat diperoleh di sekitar sekolah. Barang-barang yang tidak terpakai dapat dijadikan bahan media pembelajaran sederhana. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan pembelajaran sederhana. Yang pertama yaitu gambar. Gambar sebagai media meliputi foto, lukisan, dan sketsa. Tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu peta dan globe. Peta dan globe digunakan untuk menyajikan data lokasi seperti keadaan permukaan bumi dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Yang ketiga yaitu grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah penggambaran data berangka, bertitik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga berbentuk informasi. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan. Yang keempat yaitu papan tulis. Papan tulis digunakan untuk menyajikan tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol. Yang terakhir yaitu papan flanel. Papan flanel merupakan media visual yang efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat dan praktis. Selanjutnya yaitu manfaat bahan pembelajaran sederhana. Manfaat bahan pembelajaran sederhana ada 3. Yang pertama yaitu membangkitkan rasa ingin tahu. Karakter rasa ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran karena akan membuat peserta didik menjadi pemikir yang aktif, pengamat yang aktif, yang kemudian akan memotivasi peserta didik untuk mengajari lebih mendalam sehingga membawa kepuasan dalam dirinya dan meniadakan rasa bosan untuk terus belajar. Yang kedua yaitu membuat konsep abstrak menjadi konkret. Konsep-konsep yang dirasa masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada peserta didik bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai contoh untuk menjelaskan erupsi gunung api, maka dapat dipergunakan media gambar gunung yang sedang meletus atau media film simulasi perbatuan elektronik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bahan pembelajaran. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memindahkan peserta didik untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Kalimat harus singkat tetapi padat dan mudah dimengerti. Yang kedua yaitu keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang ketiga yaitu penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan, perspektif, warna, atau ruang. Yang keempat yaitu keseimbangan. Bentuk yang dipilih sebaiknya menepati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris.
Selanjutnya, pemilihan media pembelajaran sederhana. Yang pertama, ketetapannya dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran sederhana yang dipilih disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi pembelajaran. Bahan pembelajaran yang bersifat fakta, konsep, dan prosedur sangat memerlukan bantuan media pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu kemudahan memperoleh media. Media pembelajaran yang dipilih mudah diperoleh, mudah dibuat oleh guru pada saat pembelajaran. Sebagai contoh, media grafis, diagram, sketsa tanpa biaya mahal, sederhana dan praktis dalam penggunaannya. Selanjutnya, keterampilan guru dalam menggunakannya. Apapun jenis media yang dibutuhkan, syarat utama harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu tersedia waktu untuk menggunakannya. Media pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Memilih media pembelajaran harus sesuai dengan cara berpikir peserta didik. Jadi dapat disimpulkan, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Tenaga pengajar, guru, mentor, dosen, dan pelatih merupakan mediator utama dalam proses transformasi pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut dapat lebih dinamis dan akan mencapai sasaran yang diinginkan jika ditambahkan alat bantu atau media pembelajaran. Para guru di samping dituntut mampu memahami, menggunakan, dan memilih suatu media pembelajaran, juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat sendiri suatu media pembelajaran yang menarik, murah, dan efisien. Sebagai mahasiswa calon pendidik telah mencoba membuat atau mengembangkan sebuah media sederhana, yaitu berupa media visual 2 dimensi berupa papan flanel dengan materi metamorfosis kupu-kupu yang berfungsi untuk membantu seorang pendidik atau guru dalam menjelaskan tentang bagaimana terjadinya proses metamorfosis kupu-kupu dalam mata pelajaran biologi. Diharapkan dengan pemberian penjelasan dan penunjukan gambar secara tepat dengan menggunakan papan flanel, siswa atau peserta didik dapat lebih tertarik dan mudah untuk memahami dan mempunyai gambaran bagaimana suatu proses metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu dari awalnya seekor ulat menjadi kupu-kupu. Sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.